Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah riset pemasaran. Dalam pertemuan ini kita membahas tentang riset pemasaran dan ruang lingkupnya. Riset pemasaran, research marketing, merupakan suatu penelitian sistematis diawali dengan perumusan sebuah masalah, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan informasi dan data, pengelolaan data serta interpretasi hasil penelitian. Riset pemasaran menurut para ahli. 1. Philip Kotler. Riset pemasaran adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. 2. American Marketing Association. Pengertian riset pemasaran menurut American Marketing adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan dan publik dengan pemasar melalui informasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan dan menyempurnakan dan mengevaluasi upaya pemasaran, memantau kinerja pemasaran, memperbaiki pengertian pemasaran sebagai suatu proses. 3. Robby Susatyo. Pengertian riset pemasaran menurut Robby Susatyo adalah suatu pengidentifikasian yang lebih objektif dan tersistematis, yang akan dilanjut dengan pengumpulan, analisis, dan perangkaian beberapa informasi yang bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan berbagai peluang dalam proses pemasaran. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa riset pemasaran adalah riset pada setiap fase kegiatan pemasaran, research on any phase of marketing. Jadi tidak terbatas pada riset yang hanya mencakup suatu tipe persoalan pemasaran saja, misalnya soal motivasi, soal saluran distribusi atau soal penjualan, akan tetapi lebih luas daripada itu. Tujuan riset pemasaran. Tujuan dijalankannya riset pemasaran yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan pasar, masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukan riset pemasaran maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Selain itu juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Riset pemasaran bisa menjamin perusahaan akan tidak sulit ketika merencanakan strategi bisnis supaya dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Metode riset pemasaran. Ada beberapa metode riset pemasaran yang bisa dilakukan, di antaranya adalah 1. Kuesioner. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan daftar pertanyaan mengenai data yang diperlukan untuk jenis usaha yang dipilih. Syaratnya siapkan calon responden yang asalnya dari pelanggan potensial yang akan menjawab kuesioner. Meyakinkan responden supaya dapat diajak kerjasama untuk mengisi jawabannya dengan jujur dan benar. Apabila sangat butuh maka diberikan bingkisan yang menarik. 2. Riset group. Metode ini dijalankan dengan cara membentuk kelompok orang dari populasi utama pasar potensial. Tugas yang mereka lakukan adalah menyampaikan semua yang mereka butuhkan, merasakan produk atau jasa yang disajikan dan mereka diperkenankan memberikan opini mengenai kekurangan produk. 3. Survei. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan pertanyaan yang sederhana tentang produk atau jasa yang hendak diriset. Pada umumnya metode ini sifatnya acak dan biasanya dengan sukarela, sehingga upayakan pertanyaan yang diajukan tidak mengganggu. Fungsi riset pemasaran. Fungsi dari riset pemasaran antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi deskriptif. Adalah fungsi di kumpulan dan disajikan pernyataan mengenai fakta. 2. Fungsi diagnostik. Adalah pembahasan mengenai data atau tindakan. 3. Fungsi prediktif. Adalah spesifikasi mengenai bagaimana memakai riset deskriptif dan diagnostik untuk memprediksi hasil keputusan pemasaran yang terencana. Peran riset pemasaran. 1. Merupakan cara yang efektif untuk menentukan produk atau layanan baru yang laku jual. 2. Merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien. 3. Merupakan sarana yang baik secara metodologi dan statistik. 4. Merupakan proses ilmiah yang bersifat netral dan memberikan hasil yang tidak bias valid. 5. Merupakan sarana mendekatkan perusahaan dengan konsumen atau promosi secara halus. Objek riset pemasaran. Objek dari riset pemasaran antara lain, 1. Produk. Produk masuk dalam hal yang paling penting dalam pemasaran. Apabila tidak ada produk atau jasa, maka tidak ada yang dipasarkan. 2. Harga. Tujuan riset harga sudah pasti untuk melihat kesesuaian antara harga dan produk yang dihasilkan. 3. Promosi. Riset promosi dijalankan untuk mengukur tingkat berhasilnya suatu promosi terhadap pemasaran produk. 4. Distribusi. Riset distribusi dijalankan untuk melihat apakah perjalanan distribusi berjalan dengan baik atau tidak. Langkah-langkah riset pemasaran.
Langkah-langkah atau tahapan dalam riset pemasaran adalah 1. Identifikasi masalah. 2. Perumusan kerangka teori. 3. Formulasi desain riset. 4. Aktivitas lapangan dan dikumpulkannya data. 5. Persiapan dan analisis data. 6. Dibuatnya laporan dan presentasi hasil penelitian. Manfaat riset pasar. Riset pasar yang baik dan keputusan yang berkualitas membuat fakta-fakta dari penelitian pemasaran memastikan bertahan hidup dari bisnis di pasar. Dengan penelitian kualitas pasar, Anda dapat mengidentifikasi peluang untuk bisnis Anda dan dalam waktu yang sama untuk mencegah benang yang akan datang dari pasar. Anda akan selalu tahu dan terus-menerus belajar tentang pelanggan Anda, pesaing Anda dan upaya pemasaran Anda. Riset pemasaran memainkan dua peranan kunci dalam sistem pemasaran. Pertama, riset tersebut merupakan bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran yang menyediakan data-data tentang keefektifan bauran pemasaran saat ini dan memberikan wawasan untuk perubahan yang diperlukan kepada para pengambil keputusan. Kedua, riset pemasaran merupakan alat utama dalam menelusuri peluang baru di pasaran. Riset segmentasi dan riset produk baru membantu mengidentifikasi peluang yang paling menguntungkan bagi manajer pemasaran. Fungsi riset pasar berkaitan dengan bagaimana pihak manajemen menggunakannya, yaitu 1. Planning, perencanaan. Perencanaan berkaitan dengan menentukan peluang pasar meliputi segmentation, demand estimation, dan environmental assessment. 2. Problem solving, pemecahan masalah. Riset pasar untuk problem solving lebih fokus kepada membuat keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang, meliputi produk, price, harga, place, tempat, dan promotion, promosi. 3. Control, pengendalian. Control-oriented market research membantu pihak manajemen untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses yang sedang berlangsung. Kriteria riset pemasaran. 1. Relevan. Menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merespon tantangan atau menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi. 2. Tepat waktu. Hasil penelitian selesai tepat waktunya. 3. Efisiensi. Setiap riset pemasaran harus memberikan nilai tambah lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. 4. Objektif. Agar hasil penelitian berkualitas baik, sehingga kesalahan interpretasi dapat dihindari. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada mata kuliah berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.